Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita lanjutkan poin ke-7. Imam Ahmad rahimahullah berkata, wa laisa fi sunnati qiyasun. Tidak ada dalam as-sunnah qiyas. Ada beberapa makna tentang ucapan beliau ini. As-sunnah sudah kita sampaikan, jika dimutlakan kadang bisa bermakna akidah, kadang bisa bermakna al-hadis. Dan itu yang juga ada dalam ucapan Imam Ahmad di sini, kata para ulama. Kalau misalnya dikatakan tidak ada dalam as-sunnah, yaitu maksudnya akidah qiyas. Contohnya misalnya qiyas itu seperti menyamakan, ya. Seperti kalau dalam istilah fuqaha, ya, beras dikiaskan dengan gandum. Zaman Rasul zakat al-fitr itu dengan gandum. Dikiaskan oleh para ulama dengan beras karena suatu illah jami'ah yang menyatukan, sebab yang menyatukan di antara keduanya, yaitu sama-sama sebagai bahan apa? Ya, bahan makanan pokok. Seperti juga ulama mengkiaskan, ya, jenis riba dulunya emas dan perak dikiaskan dengan uang sekarang karena ada yang menyatukan di antara keduanya sebagai mata uang. Itu namanya kias dalam urusan fikih. Itu sudah masyhur. Itu termasuk salah satu, ya, dalil dalam syariat. Tapi ini bukan pembahasan itu. Bukan masalah qiyas dalam fikih. Ini qiyas dalam masalah akidah. Ini poin yang pertama, makna tidak ada dalam as-sunnah qiyas, yaitu tidak ada dalam masalah akidah qiyas. Contoh dalam masalah sifat Allah. Seperti yang sudah antum pelajari bersama, tauhid asma wa sifat menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah isbatu ma asbatallahu li nafsihi fi kitabihi min asma'i wa sifatihi au ma asbatahu lahu Rasulullah SAW fi sunnatihi as-sahihah min ghairi tamthilin au takyifin au tahrifin au ta'tilin. Tauhid asma wa sifat
sekali lagi menurut versi Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah, seperti dalam kitab Tauhid karangan Imam Ibnu Khuzaimah, kitab Akidah Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, tauhid asma wa sifat adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang nama-nama dan sifatnya dalam kitabnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa diserupakan dengan makhluk. Ini poin intinya, tanpa dikiaskan dengan apa sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Ini tauhid asma wa sifat menurut ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak boleh mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bahkan ini hukumnya kufur akbar. Sebagaimana kata gurunya Imam Al-Bukhari, Nu'aim bin Hammad rahimahullah, beliau berkata, "Man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafara." Barang siapa yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka dia kafir. Karena Allah berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'un." Demikian pula kata Nu'aim bin Hammad, "Wa man angkara ma wasafallahu bi nafsihi faqad kafar." Demikian pula yang tidak mau mengimani, yang mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia juga kafir. Karena Allah berfirman, "Wa huwas samiul basir," dalam gandengan ayat tadi, laisa kamitslihi syai', surat Asy-Syura ayat ke-11. Dan kata Imam tadi Nu'aim bin Hammad, "Wa laisa fima wasafallahu bihi tashbihun." Dan tidaklah yang Allah sifati dirinya dengannya itu tasbih. Artinya sekedar menetapkan sifat Allah itu bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy, seperti yang Allah firmankan dalam 7 ayat Al-Quran, Ar-Rahman alal arsy istawa. Sekedar kita mengatakan Allah istiwa di atas arsy bukan berarti menyamakan istiwanya Allah dengan makhluk. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat ridha, sifat cinta, sifat murka, wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat tangan, seperti yang Allah firmankan, bal yadahu mabsutatan, bukan berarti menyamakan dengan apa? Makhluk. Sekedar menetapkan bukan berarti menyamakan. Jangan gagal paham. Namanya menyamakan, kata ulama salaf seperti Ishaq bin Rahawai, namanya menyamakan itu kalau kita mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, baru itu namanya tasbih. Baru nama itu qiyas yang batil, yang kufur akbar. Ya, sekali lagi, bedakan antara sekedar menetapkan dengan apa? Menyamakan. Contoh dalam bahasa kita saja. Kalau kita mengatakan kursi itu punya kaki, betul tidak? Kursi punya kaki, meja punya kaki. Apakah berarti kita menyamakan kakinya kursi dengan kakinya manusia? Tidak. Sekedar menetapkan bukan berarti apa? Menyamakan. Di Ragunan sana banyak wajah-wajah binatang. Apakah berarti kita menyamakan wajah binatang dengan wajah manusia? Tidak. Nggak ada yang memahami seperti itu kecuali orang yang gagal paham tadi. Jadi sekali lagi, sekedar menetapkan sifat Allah bukan berarti menyamakan. Ya, maka sekali lagi kata Imam Ahmad rahimahullah, walaisa fi sunnati qiyas. Tidak ada dalam akidah qiyas, karena akidah dalilnya sudah jelas. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menetapkan sifat Allah, tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Demikian pula misalnya dalam masalah akidah, alam barzakh, alam kubur, ini beda dengan alam dunia. Jangan dikiaskan.
Ini masalah akidah. Ya, karena masalah apa? Hal-hal yang gaib. Ada orang-orang yang mengingkari azab kubur misalnya. Ya, masalah azab kubur, masalah akidah, insya Allah akan ada penjelasannya dalam kitab ini. Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala isbat azabil qabr fil barzakh. Ayat ini merupakan dalil terbesar bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Lalu datang orang-orang yang menuhankan akalnya, mengkiaskan dengan alam dunia. Kata mereka, tidak ada kalau kita gali kuburan orang kafir, api neraka ataupun kuburan disempitkan, tidak ada. Ini kata Imam Ahmad, tidak ada dalam akidah qiyas. Yang dimaksud dengan alam barzakh, alam di luar dunia. Bukan digali di pemakaman, itu masih alam dunia. Jangan dikiaskan alam barzakh dengan alam dunia. Kalau mau tahu adab kubur, mati dulu. Ya. Jangan dikiaskan dengan alam atau masalah yang lain. Masih dengan tentang kubur misalnya. Kan kita boleh minta tolong didoakan oleh yang masih hidup. Ya. Wahai ustadz, wahai fulan, ya, termasuk orang-orang soleh misalnya, tolong doakan saya. Boleh. Termasuk tawasul yang dibolehkan. Sebagaimana dulu orang Arab Badui datang kepada Rasul minta didoakan agar diturunkan hujan di tempatnya. Rasul doakan. Ketika Rasul masih hidup. Tapi ketika Rasul sudah meninggal dunia, tidak ada sahabat yang minta didoakan oleh Rasul ketika Rasul sudah meninggal dunia. Ini di alam barzakh, jangan dikiaskan dengan waktu masih masih hidup. Laisa fi sunnati qiyas, tidak boleh dikiaskan dalam urusan al-aqidah. Ya, atau mungkin dulu ya para sahabat ngalap berkah kepada Rasul masih hidup, ya. Bahkan mereka berebutan keringatnya Rasul, bahkan ludahnya Rasul, barokah. Rasul membiarkan, artinya boleh. Maka jangan dikiaskan dengan selain Rasul. Rasul saya boleh, berarti boleh kita ngalap berkah kepada ustadz atau kepada yang lainnya dari orang-orang yang dianggap soleh. Kata ulama tidak boleh. Kenapa? Karena setelah Rasul meninggal dunia, tidak ada para sahabat ngalap berkah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Siapa manusia yang terbaik setelah Rasul SAW? Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Tidak ada mereka berlomba-lomba ngalap berkah kepada tadi liurnya Abu Bakar As-Siddiq, keringatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, tidak ada. Maka laisa fi sunnati qiyas, tidak ada dalam masalah akidah itu adalah qiyas, ya. Al-aqidah nasnya jelas, qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu wa ma ajma alaihi as-sahabah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisal i'tiqaduli wa laisa huwa akbaru minni. Akidah itu bukan karanganku, bukan karangan orang yang lebih senior dariku. Balil i'tiqad minallah wa min Rasul sallallahu wa ma ajma alaihi as-salaf. Namun akidah itu sumbernya dari firman Allah, sabda Rasul, dan ijma' para as-salafus saleh. Laisa fi sunnati qiyas, dalam akidah tidak ada qiyas. Kemudian laisa fi sunnati qiyas, ya. Sunnah di sini bisa bermakna sunnah dalam ibadah, sunnah Rasul dalam masalah ibadah. Enggak boleh dikiaskan. Contoh ya, kalau sholat 5 waktu, sholat Jumat ada azan sebelumnya, betul tidak? Bolehkah dikiaskan sholat Idul Fitri dengan sholat 5 waktu? Berarti kalau sholat Idul Fitri perlu apa? Pakai azan? Boleh enggak? Laisa fi sunnati qiyas. Tidak ada dalam masalah ibadah
Qiyas. Qiyas tadi masuknya dalam fikih muamalah. Masalah tadi, ya, riba ataupun masalah mengkiaskan gandum atau beras dengan gandum. Namun masalah ibadah seperti ini tidak ada apa? Qiyas. Orang masuk rumah, boleh enggak salat tahiyatul bait? Hah? Dikiaskan dengan tahiyatul apa? Al-masjid. Ya Ustaz, ini kan musola, sama aja di masjid sebenarnya. Cuma namanya saja. Cuma tadi, boleh enggak masuk rumah dengan niat apa? Tahiyatul bait dikiaskan dengan tahiyatul masjid. Kan niatnya ibadah, tidak ada. Ya, fi sunnati qiyas, tidak ada dalam masalah ibadah apa? Qiyas, ibadah tauqifiyah. Sudah paten dalilnya. Ya, tidak boleh apa? Dikiaskan. Itu maksud daripada ucapan Imam Ahmad rahimahullah, walaysa fi sunnati qiyas. Ada dua maknanya, tidak ada dalam akidah qiyas, tidak ada dalam ibadah qiyas. Ya, qiyas itu menyamakan sesuatu dengan yang lainnya karena ada sesuatu sebab yang menyatukan di antara keduanya. Paham? Nah, sekarang pindah poin ke-8, masih berkaitan dengan as-sunnah juga. Imam Ahmad rahimahullah berkata, wala tudrabu lahal amsal. Tidak boleh as-sunnah itu dibuatkan permisalan-permisalan dalam kurung untuk menentang ataupun membantahnya. Jadi ini maknanya menentang as-sunnah dengan membuat permisalan-permisalan. Tidak mau sami'na wa ata'na, tapi apa? Membuat permisalan-permisalan. Ya. Contoh misalnya Rasulullah SAW ya, melarang orang untuk misalnya isbalul izar, ya, menutupi mata kaki dengan sarung atau celana, atau pakai celana atau sarung tidak di atas mata kaki. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang menutupi mata kaki dari sarung itu di neraka tempatnya. Sahih Bukhari hadisnya. Dalam Kitabul Libas. Kalau ada yang mengatakan masa gitu saja masuk neraka, ini Rasul yang mengatakan. Katanya cinta Rasul, katanya menjadi pengikut Rasul. Kok ngeyel? Ya? Kok apa? Ditentang dengan akal. Ya. Lalu mungkin ini salah satu contoh ucapan Imam Ahmad, tidak boleh dibuat permisalan. Duh, nggak boleh menutupi mata kaki lu. Kalau orang kedinginan pakai selimut gimana? Paham ya? Kan ditutupi semuanya. Ketika orang itu mengatakan dalam rangka membantah, ini batil. Ini yang dilarang. Beda kalau sekedar bertanya. Maka dijawab, bedakan antara apa? Memakai baju yang setiap hari kita pakai, ya, entah itu sarung, entah itu celana, dengan apa? Selimut. Orang bisa membedakan, yang masih akalnya sehat bisa membedakan yang dilarang itu berpakaian. Selimut itu pakaian, dah? Atau kalau dia keluar rumah pakai selimut? Bukan itu maksudnya. Ya, ini sekali lagi kata Imam Ahmad, jangan sunnah itu dibuat permisalan-permisalan, yaitu dalam rangka tadi untuk menentang ataupun membantahnya. Inilah bedanya generasi salaf dahulu, para sahabat, dengan sebagian kaum muslimin. Kalau para sahabat dahulu sami'na wa ata'na kepada perintah Rasulullah SAW, tidak ngeyel, tidak menentangnya dengan akal. Contoh misalnya masalah haramnya khamr. Mereka dulu apa? Sangat amat hobi minum khamr, minum-minuman keras. Namun ketika turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, perjudian, mengundi nasib dengan anak panah, dan menyembah berhala atau yang semisalnya, itu adalah perbuatan keji dan perbuatan setan, maka jauhilah. Langsung para sahabat apa? Menuangkan bejana minuman keras mereka di sepanjang jalan. Langsung sami'na wa ata'na, enggak ngeyel. Wah, kalau
minuman keras diharamkan, kopi kok nggak diharamkan? Misalnya, ya, membuat permisalan indah. Para sahabat langsung sami'na wa ata'na. Ya. Rasul SAW ketika apa? Melarang hal tersebut, langsung para sahabat sami'na wa ata'na. Bahkan lebih dari itu. Suatu saat Rasul pernah khutbah, ya. Kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Rawaha masih di luar masjid, ya. Rasul pernah mengatakan ijlis atau ijlisu, duduklah. Sahabat yang di luar ketika mendengar Rasul mengatakan ijlis, meskipun ya beliau tidak tahu ucapan itu ditujukan kepada siapa, langsung duduk. Ini sekali lagi bagaimana sami'na wa ta'nanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ngeyel, enggak apa menentang dengan akalnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab, kalau tidak salah ayat 36, Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya orang mukmin dan mukminah apabila Allah telah memutuskan suatu perkara untuk mereka punya pilihan yang lainnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang mukmin dan mukminah apabila diseru untuk berhukum dengan Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, enggak ngayal. Ya, sekali lagi kata Imam Ahmad rahimahullah, wala tudrabul amsal, tidak boleh dibuatkan perumpamaan-perumpamaan dalam apa? Menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin ya Rasul SAW ini memang ada khilaf di antara para ulama tentang apakah diwajibkan berwudu lagi setelah makan daging unta. Ya memang ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Seandainya pun ada yang mengatakan wajib berwudu lagi, kemudian ada yang menentangnya dengan mengatakan misalnya ya, lu bagaimana kalau kita makan nasi bebek? Nah ini sekali lagi, kalau sekedar tanya tidak ada masalah. Tapi kalau untuk menentang sabda Rasul tersebut, maka ini yang terlarang. Ya, apalagi seorang muslimah wajib meyakini kalau dia sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya harus ta'atuhu fima amar. Mentaati Rasul dalam semua yang beliau perintahkan. Bukan malah apa? Ngeyel, bukan malah menentang, membantahnya. Dan ini sekali lagi yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul SAW. Atau tadi masalah celana cingkrang, ya. Dan wajib kita yakini ini bukan identitas kelompok teroris. Ini adalah sunnah Rasul. Kalau mereka melakukan itu, jangan disalahkan yang benar, salahkan yang salah. Ya, teroris mereka apa? Ya, kalau misalnya sholat, apakah kita salahkan sholatnya? Tidak. Jangan salahkan yang benar, salahkan yang salah. Di antaranya apa? Pemikiran sesat mereka, akidah sesat mereka, akidah khawarij. Ini yang apa? Kita wajib untuk membantahnya, meluruskannya. Adapun yang memang mereka mengikuti sunnah Rasul, jangan disalahkan. Ya, apalagi diperolok, naudzubillah min dzalik, ini memperolok ajaran Rasul SAW. Celana cingkrang diidentikan dengan teroris. Ini sekali lagi Rasul dalam banyak riwayat kana izratuhu nisfasak. Rasul SAW itu kalau pakai sarung setengah betis. Lebih apa? Ya, cingkrang lagi. Dalam banyak apa? Riwayat Abu Bakar demikian. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari hadisnya, riwayatnya, ceritanya, ketika beliau telah subuhkan ditusuk oleh Abu Lulu' Al-Majusi. Kemudian beliau dibawa ke rumah, dikasih makan, tidak bisa, dikasih minum, keluar lagi, sudah parah sudah. Dalam keadaan apa? Sakatul maut. Tiba-tiba ada seorang pemuda datang, ingin memberikan apa? Hiburan kepada beliau. Namun ketika sang pemuda itu mau pulang, dipanggil oleh Umar bin Khattab.
Kemudian dinasehati. Apa nasihat beliau? Ini sudah dalam keadaan kritis. Namun tetap memikirkan apa? Sunnah Rasul. Masih memikirkan nahi mungkar. Ingin menghidupkan sunnah Rasul. Apa itu? Irfa izarok. Angkat celanamu. Ini dalam keadaan apa? Kritis. Beda dengan orang sekarang. Dan beliau nggak tanya. Ente sombong nggak? Menjulurkan celana menutupi mata kaki? Enggak. Langsung diperintah. Irfa izarok. Fa innahu atqali rabbik wa anqali thawbik. Karena itu lebih bertakwa kepada Rabbmu dan lebih apa? Bersih bagi pakaianmu. Beliau enggak tanya apakah sombong atau enggak. Ya, atau enggak menentangnya dengan kata-kata tadi. Masa gitu saja masuk neraka. Nah, ini Rasul dalam Sahih Bukhari hadisnya. Ya. Dan banyak hadis-hadis yang semisal dengan itu yang kelihatannya amalnya itu remeh tapi ancamannya neraka banyak. Contoh, Rasul mengatakan udzibat imratun fi hiratin sajanatha. Ada perempuan yang diadab di neraka gara-gara seekor. Masa gara-gara kucing saja? Ini Rasulnya mengatakan. Ya, inilah sekali lagi para penuhan akal yang menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Makanya poin ke-9 Imam Ahmad mengatakan, masih sambungan sebelumnya, wala tudraku bil ukul walal ahwa. Tidak boleh as-sunnah itu disikapi, ditentang dengan akal, dengan hawa nafsu. Innama huwal ittiba wa tarkul hawa. Namun as-sunnah itu disikapi dengan ittiba, diikuti, sami'na wa ata'na, dan meninggalkan hawa nafsu. Ya. Inilah bedanya ahlus sunnah dengan ahlul ahwa. Sudah kita sampaikan, ahlul ahwa mereka mengikuti hawa nafsu, meninggalkan sunnah Rasul SAW. Meskipun terang benerang jelas begitu, namun mereka lebih mengedepankan hawa nafsu daripada Al-Quran dan sunnah, daripada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian tadi, lebih mendahulukan akal mereka. Padahal jelas Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah, sabda Rasul. Jangan menentang firman Allah, sunnah Rasul dengan akal pikiran. Bahkan kata para ulama, makhluk pertama yang menentang firman Allah dengan akalnya adalah iblis. Ya. Kenapa bisa demikian? Antum insya Allah sudah paham ceritanya. Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong, dia termasuk orang kafir. Ini dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Shad, Allah menyebutkan di antara alasan kenapa iblis nggak mau sujud, kata iblis, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min nur. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik. Sumber penciptaanku lebih baik daripada apa? Adam. Ini kata para ulama, iblis menggunakan logikanya untuk menentang firman Allah, sujud kepada Adam alaihi assalam. Ya, ini sekali lagi kata para ulama, awaluman qasa qiyasan batilah. Makhluk pertama yang menggunakan logikanya untuk menentang firman Allah adalah iblis. Mau jadi pengikut iblis atau pengikut Rasul? Ya. Ini sekali lagi, wala tudrak bil ukul walal ahwa. As-sunnah itu disikapi dengan apa? Ittiba, bukan dengan ditentang dengan akal, dengan logika. Ini sekali lagi ada seruan-seruan untuk lebih mengedepankan akal. Afala taqilun? Iya, betul, dalam Al-Quran ada afala taqilun. Tapi akal manusia bukan apa? Ukuran segalanya.
Afala taqilun, itu memang dalam hal-hal yang memang akal ada ruang tempat di dalamnya. Tapi urusan masalah gaib, urusan ittiba, tidak boleh ditentang dengan apa? Akal-akalan. Ya. Kalau akal dibiarkan, naudzubillah min dzalik, seperti iblis tadi, ya, menentang firman Allah dengan akalnya. Makanya Ahlussunnah dalam segala hal pertengahan. Di antara masalah akal, Ahlussunnah tidak seperti kelompok liberal penuhan akal, semuanya diukur dengan akal, padahal akal mereka sangat terbatas. Semua, ya, anggota tubuh kita serba terbatas. Penglihatan kita, bisa anda antum lihat apa yang ada dalam tembok itu, dari mungkin binatang-binatang, semut dan seterusnya, atau berapa pasir di dalamnya itu, ada yang tahu enggak? Ya, bisa enggak mendengar suara jarak 1 kilo dari sini? Tidak mungkin. Semua terbatas. Demikian pula akal, kata Imam Asy-Syatibi, innalil uqul hududan tantahi ilai. Akal itu punya batasan yang dia hanya bisa berhenti sampai di situ saja. Masalah ghaib tidak bisa. Jangankan masalah sifat Allah, masalah hal-hal yang ghaib yang lain. Roh, ya, yang ada dalam dirinya. Semua orang punya roh tidak? Yang di sini punya roh enggak? Kalau enggak punya, angkat tangan. Kita mau sholati. Semua orang punya roh, tapi akal belum bisa menembus alam roh. Sudahkah ada, ya, penelitian roh itu warnanya apa? Pink, ungu, biru, hijau, kuning? Tidak ada yang tahu. Padahal apa? Melekat pada dirinya. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang ar-ruh. Jawablah, itu urusan Allah, hanya Allah yang tahu. Ini yang melekat pada diri kita, akal belum bisa apa? Menalar, menembusnya. Apalagi yang lainnya. Ini menunjukkan keterbatasan akal. Maka jangan akal itu dijadikan tolak ukur segalanya. Kalau akal bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, wajib Al-Quran dan sunnah yang didahulukan. Akal dapat ditundukkan kepada Al-Quran dan sunnah. Ini Islam, Ahlussunnah, lawannya kelompok liberal. Yang mereka ekstrem kanan, berlebihan dalam menggunakan akal, menuhankan akal, sikit-sikit akal, ya, menentang hadis dengan apa? Akalnya yang picik. Kemudian yang, ya, ekstrem kirinya kelompok yang meninggalkan akal, seperti kelompok kaum musyrikin, menyembah berhala. Dulu kalau kaum jahiliyah menyembah kurma, kemudian setelah itu dimakan, setelah disembah. Ainal uqul, mana akal mereka? Ini yang Allah katakan afala taqilun. Akal ditempatkan pada saat itu. Yaitu apa? Kok bisa manusia dikasih akal menyembah, ya, entah buah-buahan tadi, menyembah apa? Ya, patung yang dia buat sendiri. Ya. Ini masalah apa? Tadi. Kenapa kok nggak pakai apa akal sehatnya? Contoh dulu ada kisah, kalau tidak salah Abu Darda waktu masuk Islam atau temannya, ada 2 sahabat, ya, sahabat dalam artian berteman. Yang satu sudah masuk Islam, yang satu masih musyrik. Kemudian yang masuk Islam tadi itu menghancurkan berhala temannya yang ada di rumahnya. Di rumahnya ada berhala, dikhususkan, wah, luar biasa. Pokoknya dikasih fasilitas yang luar biasa. Ketika salah satu dari temannya tadi itu masuk Islam, dihancurkan berhala itu. Temannya waktu itu tidak ada di rumah. Ketika dia pulang, dia sangat amat terkejut. Berhalanya, Tuhannya kok bisa apa? Dihancurkan. Dia mau balas dendam atas kematian apa? Tuhannya. Ya. Tapi dia sebelum, ya, ketika itu dia tanya kepada keluarganya, siapa yang menghancurkan? Ketika apa? Diberitahu temannya si fulan yang menghancurkan, dia mau balas dendam. Mau apa? Ya, mengejarnya. Tapi dia berpikir, kalau dia betul-betul Tuhan, kok bisa kalah? Ya. Maka apa? Akal sehatnya mengarahkan dia untuk masuk Islam.
untuk mentauhidkan Allah. Ini makna afala taqilun, meletakkan akal pada tempatnya. Ahlus sunnah apa? Pertengahan dalam segala hal. Tidak menanggalkan akal, tidak pula menuhankan akal. Akal ditempatkan pada tempatnya. Kalau akal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, digunakan akal itu. Makanya dalam kitab-kitab akidah juga kata para ulama, disebutkan dalil ini Al-Quran, Sunnah, dan dalil akal. Bukan berarti kita menanggalkan akal. Contoh misalnya ya, tentang ketinggian Allah di atas al-arsh. Ya, ketinggian Allah di atas makhluknya. Disebutkan oleh para ulama. Dalilnya Ar-Rahman al-Arsy istawa, a'amintum man fis sama. Dalil hadisnya Rasul mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Disebutkan dalil akal. Secara akal, logika yang sehat, nggak mungkin zat yang menciptakan langit dan bumi ada di mana-mana. Masa Allah ada di tempat yang kotor, di tempat sampah, di tempat toilet dan seterusnya? Nggak masuk akal. Ini akal boleh digunakan. Karena apa? Untuk mendukung Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dilarang itu menggunakan akal untuk menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti tadi, hadisnya sudah jelas. Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Masuk akal enggak kalau orang enggak cingkrang masuk neraka? Ini Rasulnya mengatakan. Kita bukan menvonis fulannya, namun paling tidak ini ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan poin ke-10. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khoslatan wa lam yakbalha wa yu'minu biha lam yakun min ahliha. Ini kita bahas tadi malam meskipun sebentar. Di antara as-sunnah. As-sunnah di sini maksudnya apa? Al-aqidah. Ya, sekali lagi, as-sunnah kadang bisa bermakna akidah, terkadang bisa bermakna mustahab, terkadang bisa bermakna sinonimnya al-hadits. Ini kita tahu dari mana? Nah, yang kemarin hadir tadi malam. Dari redaksi ucapan. Di antaranya di sini termasuk as-sunnah, termasuk akidah atau prinsip akidah, termasuk usul sunnah yang wajib untuk dipegang erat. Yang barang siapa meninggalkan salah satu usul sunnah tersebut, dia tidak mau menerimanya, tidak mau mengimaninya, dia bukan ahli sunnah. Ini yang kita sampaikan tadi malam. Kapan orang itu dikatakan ahli bid'ah? Kalau meninggalkan salah satu prinsip ahli sunnah, prinsip akidah ahli sunnah. Ya, inilah pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Apa itu? Ya seperti ini, kitab usul sunnah. Karena usul sunnah, prinsip-prinsip akidah itu dituangkan dalam kitab-kitab akidah, bukan dalam kitab-kitab akhlak ataupun fikih secara umum ya. Inilah salah satu pentingnya belajar akidah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fatawa Arkanul Islam ketika ditanya kapan orang itu keluar dari firqatun najiyah, kelompok yang selamat, kata beliau di antaranya kalau menyelisihi at-tauhid ataupun akidah, masuk ke dalam kebid'ahan. Adapun kata beliau, penyimpangan, kesalahan dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, tidak mengeluarkan dari ahli sunnah ataupun al-firqatin najiyah, meskipun tetap dia kurang imannya kalau kesalahannya itu betul-betul berupa maksiat atau yang lainnya. Ini sekali lagi, bedakan kesalahan dalam masalah akidah atau usul akidah dengan kesalahan dalam masalah akhlak. Meskipun Islam mengajarkan, memerintahkan untuk kita masuk ke dalam semua bidangnya. Udkhulu fi silmi kafah. Cuma dalam Islam ada skala prioritas. Mana yang paling utama? Mana yang paling penting? Yang paling penting akidah dan tauhid. Orang yang salah dalam masalah akidah tauhid ada dua pilihan. Bisa jadi dia murtad kalau sudah
salahnya dalam rukun iman, misalnya tidak mengimani takdir, tidak mengimani para malaikat, kafir sudah. Tapi kalau dia penyimpangannya nggak sampai kepada pembatal keislamannya, tadi keluar dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah. Ya. Beda dengan kesalahan dalam akhlak muamalah atau maksiat. Orang itu bisa tetap jadi ahli sunnah meskipun dia pelaku maksiat. Ini bukan kita meremehkan maksiat, naudzubillah min dzalik. Cuma ini menempatkan hukum pada tempatnya. Sebagaimana ahli sunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Beda dengan kelompok khawarij. Ini bukan berarti ahli sunnah meremehkan masalah maksiat, tidak. Seperti Allah ketika berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Ini bukan berarti naudzubillah min dzalik meremehkan dosa maksiat, tidak. Cuma ini perbandingan bahaya syirik dan bahaya maksiat. Yang kita sampaikan tadi juga sama, itu perbandingan bahaya bid'ah dan bahaya maksiat, bahaya penyimpangan dalam masalah akidah dengan masalah kesalahan dalam al-akhlak. Maka hati-hati dengan orang-orang yang pintar bersilat lidah. Kan semua orang bisa salah. Kita katakan, iya Rasul mengatakan qulu bani Adam khata', namun kesalahan itu ada levelnya, bukan mie saja. Mie pedas kan banyak levelnya sekarang. Kesalahan juga sama, banyak levelnya, ya. Ada yang pedas sekali, ya, yang bisa neraka jahanam ancamannya. Kalau tadi sudah keluar dari Islam, keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, kulluha finnar illa wahidah, kata Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, ini definisi kapan orang itu dikatakan keluar dari ahlu sunnah, kalau tidak mengimani, meyakini salah satu prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan sudah kita sampaikan juga contohnya, Imam Ahmad di sini mencontohkan di poin, kita baca padahal tadi malam sudah kita sampaikan, namun tidak masalah, mungkin banyak yang nggak hadir juga tadi malam. Imam Ahmad di poin 46 mengatakan, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an. Barang siapa yang mencela satu saja dari sahabat Rasul SAW, atau dia membencinya karena suatu sebab kejadian, atau dia menjelek-jelekkan sahabat tersebut, maka dia mubtadi'an ahlil bid'ah. Kapan dia dikatakan ahli bid'ah? Kalau dia menyimpang dari salah satu usul akidah, prinsip dasar akidah Ahlussunnah. Dan di antara prinsip dasar akidah Ahlussunnah, mencintai para sahabat, memuji para sahabat, menghormati para sahabat. Yang menyimpang, yaitu tadi mencela, mencaci maki, membenci, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Meskipun mungkin pakai akta notaris dia ahli sunnah, nggak laku. Ya, karena ukurannya akidahnya. Ya. Demikian pula Imam Ahmad dalam masalah yang lain. Sekali lagi, usul sunnah itu, anak ulang lagi, yang tercantum dalam kitab-kitab akidah salaf seperti ini. Ini adalah tolak ukur ahlu sunnah dengan ahli al-bid'ah. Kalau kita mau tahu usul sunnah, ini diantaranya. Ada pula kitab akidah yang lain, Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Itu tolak ukurnya siapa ahlu sunnah, siapa ahli al-bid'ah. Contoh yang lain di sini, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tentang masalah pemimpin kaum muslimin. Salah satu akidah Ahlussunnah masalah pemimpin kaum muslimin. Kata beliau, wala yahillu qitalus sultan walal khuruj alaihi li ahadin minan nas faman fa'ala dzalik fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wa tariq. Di sini poin ke-37. Tidak halal memerangi pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh mengkudeta, memberontak pemimpin kaum muslimin. Siapapun yang melakukannya tidak boleh, haram.
Barang siapa melakukannya, maka dia mubtadi', tidak di atas sunnah dan jalan yang lurus. Ini salah satu apa? Contoh kata Imam Ahmad, penyimpangan dalam masalah prinsip akidah ahlu sunnah yang menjadikan pelakunya itu ahlul bid'ah, ahlul ahwa, bukan ahlu sunnah alias keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun dia punya akta apa? Ya, seandainya ada. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Maka sudah kita sampaikan pada kesempatan tadi malam, bahwasanya kapan orang dikatakan mubtadi' kalau menyelisih ahlu sunnah dalam masalah amron kullian atau prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya kata Imam Ahmad rahimahullah, masalah al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara akidah yang wajib dipegang erat, masalah iman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Ini berdasarkan sabda Rasul dalam hadis Jibril yang masyhur. Ketika Rasul ditanya, fa akhbirni anil iman, Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Kita sedikit mau perinci. Iman kepada takdir, ya sekali lagi, merupakan rukun iman. Yang tidak mengimani, ya, atau yang menyimpang dari iman kepada takdir, ini bisa menjadi kafir atau ahlul bid'ah, tergantung penyimpangannya. Contoh di Sahih Muslim dari hadis tadi Jibril, ya kalau antum lihat hadis pertama dalam Sahih Muslim, insyaallah ada di situ ya. Coba ada yang buka enggak Sahih Muslim itu, syarah Sahih Muslim itu. Yang pertama, coba lihat hadis pertama apa dalam Sahih Muslim. Jadi kalau hadis pertama dalam Sahih Bukhari, hadis innamal a'malu bin niat. Kalau hadis pertama dalam Sahih Muslim, hadis Jibril. Di situ ada cerita sebelum dibawakan hadis Jibril, yaitu dua orang dari kalangan tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Dua orang tabi'in ini datang dari negeri Basra, Irak, ke kota Mekah untuk haji atau umrah, sekaligus mau minta fatwa kepada salah satu sahabat yang mereka temui, dan mereka ditakdirkan ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mereka curhat kepada Abdullah bin Umar tentang sekelompok orang di negeri Basra yang rajin belajar mereka. Mereka yatakaffarunal ilma. Namun mereka punya akidah anal amra unfun wa alla qadar. Bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Alias dulunya Allah nggak tahu, ketika terjadi baru Allah tahu. Alias Allah dulunya apa? Jahil. Dan kata mereka ala qadar, Allah tidak mentakdirkan, ya, takdir makhluknya. Maka Abdullah bin Umar ketika mendengarkan akidah mereka itu, beliau mengatakan, idza laqitumuhum fa akhbiru anni bari'un minhum wa hum bura'un minni. Kalau kalian bertemu lagi dengan mereka, beritahu kepada mereka, aku Abdullah bin Umar berlepasi dari mereka dan mereka berlepasi dariku. Dan beliau mengatakan, waladi nafsu biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna li ahadihim misla udin daban fanfaqahu maka bilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka punya satu gunung Uhud emas lalu diinfakkan, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Kata Imam Nawawi, kalau insyaallah antum lihat dalam syarah Imam Nawawi tadi yang terjemahan itu mungkin ada, beliau mengatakan ini vonis pengkafiran Abdullah bin Umar terhadap kelompok Al-Qadariyah yang gulat, yang ekstrim tadi. Ya, jadi ini penyimpangan dalam masalah iman kepada takdir mengeluarkan orangnya dari apa? Al-Islam. Ya.
Kalau apa? Sampai menafikan ilmunya Allah. Sampai mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan juga, Al-Qadaru nizamut tauhid. Iman kepada takdir itu porosnya tauhid. Insya Allah nanti akan kita sampaikan lagi lebih jelas. Ada keterkaitan erat antara iman kepada takdir dengan iman kepada Allah. Iman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan nama serta sifat Allah. Kata Abdullah bin Abbas, iman kepada takdir itu porosnya tauhid. Man wahadallaha wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidahu. Barang siapa yang mentauhidkan Allah namun dia mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Inilah sekali lagi pentingnya iman kepada takdir dan mempelajari iman kepada takdir. Karena ada, kita dengar juga sebagian dai, ada yang terkena virus-virus kelompok Qadariyah itu. Di antaranya apa? Menafikan kehendak Allah dalam perbuatan hamba. Ada perbuatan manusia yang itu yang enggak Allah kehendaki. Nah, ini juga salah satu apa? Bentuk penyimpangan. Jadi, kalau kita belajar kitab akidah salaf, ketika disebutkan ada kelompok ini, kelompok itu, ada kesesatan itu, ini belum punah, belum habis ini. Masih ada. Bergentayangan. Meskipun mungkin dengan merek lain, nama lain, dengan retorika yang lain, cuma intinya sama. Jadi belajar akidah salaf ini sangat amat bermanfaat sepanjang masa. Karena kesesatan penyimpangan yang dulu ada sampai detik ini masih ada. Seperti kelompok Khawarij, namanya Khawarij dulu. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan al-Khawarij kilabu ahli nar. Namanya mungkin tidak ada sekarang. Ada enggak kelompok namanya Khawarij? Anak Khawarij, ada enggak? Tapi kesesatannya, kekejamannya masih eksis sampai sekarang. Buktinya kemarin ada apa? Itu. Bahkan Rasul mengatakan sendiri, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhir mad-dajjal. Kata Rasul kalau nggak salah dalam riwayat Imam Ahmad, mereka kelompok Khawarij senantiasa akan keluar, dan yang paling terakhir akan keluar bersama Ad-Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Dan semua, sekali lagi, masih eksis meskipun namanya berubah. Makanya Ahlussunnah harus betul-betul teliti. Jangan tertipu dengan slogan, propaganda, nama yang indah. Lihat hakikatnya. Di antaranya apa? Menimbangnya dengan usulu as-sunnah. Kapan orang itu dikatakan ahlus sunnah, kapan dikatakan ahlul ahwa wal bidah. Lanjut atau cukup? Lanjut ya. Baik. Memang kita takdirkan lanjut ini. Kata para ulama, kapan kita tahu ini sudah Allah takdirkan? Kalau terjadi. Kalau nggak terjadi nggak boleh. Itu meramal, itu haram. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadah. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Kata ulama, kita tahu ini adalah takdir Allah kalau sudah terjadi atau ada dalilnya. Misalnya keluarnya Dajjal, pasti akan terjadi itu. Karena apa? Ada hadisnya. Tapi kapannya wallahu a'lam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada 4 tingkatan iman kepada takdir kata para ulama. Atau iman kepada takdir itu mencakup 4 hal. Ini agar kita tidak menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah dalam masalah takdir, harus kita imani 4 poin ini. Yang pertama, mengimani ilmunya Allah. Mengimani ilmunya Allah. Kata para ulama, alima makana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Kata para ulama, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang atau yang akan terjadi. Seperti sekarang ini Allah sudah tahu
sebelum kita hadir di sini, siapa yang hadir, siapa yang ngantuk, ya, siapa yang konsentrasi dan seterusnya. Allah Maha tahu. Bahkan kata para ulama, Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Ya. Bahkan Allah apa? Mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Contoh, dalam ayat Allah mengatakan tentang penghuni api neraka, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya penduduk api neraka dikembalikan ke dunia, mereka tetap akan kembali kepada larangan-larangan Allah. Maka nggak mungkin mereka dikembalikan, samirawon istilahnya. Ya, sama saja. Ini Allah Maha tahu. Meskipun tidak terjadi, Allah Maha tahu. Ini untuk membantah tadi kelompok Qadariyah yang menuduh Allah nggak tahu sebelum terjadinya sesuatu itu. Dan ini juga akidahnya kelompok Syiah Rafidah. Di antara akidah kufur Syiah Rafidah, akidatul bada, dari kata-kata bada ya bedu ayat dhahara yadharu. Kata mereka Allah tidak tahu sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini akidah kufur. Makanya kata para ulama, kalau berdebat dengan kelompok Qadariyah, sampaikan masalah ilmu. Kalau mereka mengingkari, mereka kafir. Ya, ini sekali lagi akidah Ahlussunnah meyakini tentang ilmunya Allah. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dalam ayat apa ini? Ayat kursi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui masa depan mereka, masa lalu mereka, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Allah dalam surat Al-An'am mengatakan, kalau nggak saya 59, lihat ya, surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Di sisi Allah lah perbendaharaan, kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Rasul mentafsirkan dalam hadis Sahih Bukhari, yang dimaksud dengan perbendaharaan yang gaib itu khamsun, ada 5. Hal yang gaib diantaranya ada 5, kata Rasul. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Rasul mengatakan itulah yang dimaksud dengan firman Allah di akhir surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di sisi Allah lah ilmu tentang kapan hari kiamat. Ada nggak yang tahu tahun berapa hari kiamat itu? Ya? 2050? Hah? Naudzubillah min dzalik. Kalau ada yang meramal, ini kufur akbar, ya. Karena masalah gaib, kata Allah, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Di antara masalah kapan datangnya hari kiamat, tahun berapa, ya, bulan berapa, tanggal berapa. Kita hanya tahu satu saja waktunya, yaitu apa? Hari Jumat. Tapi Jumat apa? Pon, wage, paing, ya, ganjil genap. Wallahu a'lam. Allah mengatakan juga dalam surat Al-A'raf, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang kapannya hari kiamat. Maka katakan ilmunya hanya di sisi Allah. Maka Rasul tadi dalam hadis Jibril ditanya, fa akhbirni anisa, beritahukanlah ya Rasulullah kepadaku, kata Jibril, tentang kapan hari kiamat. Apa jawaban Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Aku dan engkau wahai Jibril tidak tahu kapan hari kiamat. Ini manusia terbaik, malaikat terbaik, nggak tahu tentang kapan hari kiamat. Apalagi selain mereka.
Maka jangan pernah mempercayai ramalan-ramalan meskipun gelarnya ustadz, profesor, dokter dan sebagainya. Ini masalah gaib, hanya Allah yang maha tahu. Demikian pula di antara yang gaib kata Allah masalah turunnya hujan. Ya. Bahkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya membuat satu bab yang berjudul La ya'lamu mata yanzilul matar illallah. Tidak ada yang tahu kapan pastinya turun hujan kecuali Allah. Ya, meskipun mendung ya, sangat gelap, namun berapa kali tidak terjadi apa? Hujan. Ya. Jadi harus dipastikan tidak ada yang tahu kapan kepastian turunnya hujan kecuali Allah. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan perakiraan cuaca, ramalan cuaca, maka kata para ulama di antara Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ini ya sekedar perkiraan, ya, dan itu mengalami apa? Melalui tahapan penelitian ilmiah dengan melakukan penelitian sebab akibatnya. Dan kalau bisa dengan pakai kata-kata insya Allah akan turun hujan ya jam sekian dan sekian. Insya Allah. Namun kepastian tidak ada yang tahu. Dan berapa kali meleset juga perakiraan tersebut. Betul tidak? Maka tidak ada masalah, nggak bertentangan. Yang nggak boleh itu kalau memastikan. Itu tidak boleh. Ya. Karena ini sama kurang lebihnya dengan masalah obat. Ya. Ada hukum sebab akibat. Maka tidak ada masalah. Ya. Masalah apa? Perkiraan cuaca tersebut. Demikian pula wa ya'lamu ma fil arham. Di antara masalah gaib, masalah janin dalam rahim seorang ibu, seorang wanita. Gak ada yang tahu secara terperinci. Mulai dari dia kapan jadi sperma, jadi ya misalnya segumpal daging, segumpal darah sampai ditiupkan, hanya Allah yang tahu perinciannya. Nasibnya bagaimana nanti hanya Allah yang tahu. Loh, bagaimana dengan alat USG? Alat USG hanya sekedar apa? Menentukan kelaminnya, laki atau perempuan. Itu pun banyak apa? Terkadang banyak salahnya. Itu pun ketika apa? Sudah ditiupkan roh. Dan itu pun apa? Bukan masalah gaib lagi karena sudah muncul apa? Tandanya. Oh, ini laki karena ada tanda apa? Kemaluannya dan seterusnya, alat kemaluannya. Ini bukan yang gaib lagi sudah. Ini beda dengan yang dimaksud dalam ayat tadi. Allah yang mengetahui, hanya Allah yang mengetahui yang ada dalam rahim seorang wanita ini secara detail perinciannya. Apakah nanti dia keluar langsung mati atau masih hidup, sehat dan seterusnya. Bagaimana nasibnya hanya Allah yang tahu. Demikian pula kata Allah dalam surat Luqman ayat terakhir tadi, tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Ya. Demikian pula tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khotimah. Ini masalah ilmunya Allah. Yang kedua masalah catatan takdir. Ya, kita percepat sedikit. Yang kedua di antara tingkatan iman kepada takdir, mengimani catatan takdir. Bahwasanya semua ini sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Apa yang kita bicarakan sekarang misalnya, siapa yang tadi ngantuk, yang tidur, ya, sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, mengimani kehendak Allah. Dalam akhir surat At-Takwir, Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Kita punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kita wajib meyakini semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Ma syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'tu illam tasya lam yakun." Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki.
Dan kalau aku menghendaki, tapi engkau enggak menghendaki ya Allah, tidak mungkin terjadi. Ini mengimani kehendak Allah. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Dan yang keempat, mengimani semua adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan mereka, kalian, dan apa yang kalian perbuat. Ya, sebetulnya pembahasan iman kepada takdir ini panjang lebar. Mungkin bisa tahunan kita kaji secara terperinci. Namun ya globalnya seperti tadi. Wallahu alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan, dan kalau bisa dengan tulisan. Kalau tidak bisa ya semampunya. Wa'alaikum. Iya. Apakah dia ada jelas tidak ada akidah itu yang apakah dalam akidah itu ada urut? Apakah semua akidah itu usul? Iya, iya. Ahsan, tabarakallahu fik. Apakah dalam akidah ada furu'? Sebagian ulama mengatakan iya. Ada usulul sunnah, ada furu' akidah. Ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Makanya yang kita tegaskan tadi, yang bisa mengeluarkan orang dari ahli sunnah kalau menyelisih usul ahli sunnah. Apa itu usul ahli sunnah? Yang tercantum dalam kitab-kitab akidah yang sekaligus itu pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Contoh tadi masalah mencela para sahabat itu termasuk penyimpangan dalam usul sunnah. Orang itu bisa dikatakan ahli bid'ah. Tapi dalam masalah akidah ada istilah tadi, furu'u al-akidah, yang bukan merupakan pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Contoh, dalam masalah akidah ada sedikit khilaf tentang masalah apakah Nabi Muhammad melihat Allah ketika Isra wal Mi'raj. Ini masalah akidah, cuma ada khilaf. Dan tidak ada saling membid'ahkan. Ya, ada yang mengatakan Rasul melihat Allah. Ada yang mengatakan tidak. Meskipun kalau sebetulnya diteliti lagi, sebetulnya kan riwayatnya itu dari Abdul bin Abbas dengan Aisyah. Ada riwayat kata Abdul bin Abbas, Rasul melihat Allah. Riwayat yang lain mengatakan melihat, namun dengan hati beliau. Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi melihat Allah di kala Isra wal Mi'raj, dia telah berdusta. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Rasul, nurun an-na'raf, ada cahaya yang menghalangiku melihat Allah. Intinya Rasul tidak melihat apa? Allah di kala Isra wal Mi'raj. Meskipun sebetulnya tadi kalau dikatakan ada khilaf, iya, makanya dikatakan ini masalah cabang akidah. Yang apa? Beda dengan masalah usul akidah. Kalau masalah usul akidah tidak ada toleransi sudah. Kalau di sini masih ada apa? Toleransi, tidak boleh saling membid'ahkan dan menyesatkan. Contoh yang lain, Al-Qadhi Syuraih termasuk ulama Ahlussunnah. Tapi beliau pernah mentakwilkan sifat al-ajab, bal ajibta wa yaskharun. Ya, beliau mengatakan kata-kata al-ajab, takjub itu bukan sifat Allah. Ulama jumhur mengatakan itu sifat Allah. Di sini adalah apa? Fur'ul akidah. Demikian pula Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Beliau mengatakan tentang hadis surah. Dalam hadis Rasul mengatakan, Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam sesuai dengan suratihi, bentuknya. Nya ini kata-katanya, kata dhamir istilahnya dalam bahasa Arabnya, kembali kepada Adam atau kembali kepada Allah. Ibnu Khuzaimah mengatakan kembali kepada Adam. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Jumhur mengatakan ala suratir Rahman, sesuai dengan bentuknya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Khuzaimah meskipun dikatakan salah oleh para ulama, tapi beliau tidak dikatakan mubtadi. Karena ini masalah furu'ul akidah. Jadi harus bisa dibedakan. Wallahu alam. Jadi kalau ada yang mengatakan, loh itu kan ada khilaf juga masalah akidah, berarti tidak apa-apa kita berselisih. Beda. Itu kalau mau diistilahkan dengan istilah furu' dan usul akidah. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain?
Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Ada anggapan tuduhan bahwa para pengikut manhaj salafi berikari dalam hal memilih pemimpin yang tidak ikut pemilu, tapi wajib mentaati setelah terpilih seorang pemimpin. Nah, baik. Yang pertama, sebetulnya pembahasan ini insya Allah akan ada secara khusus dan panjang lebar ya dalam kitab Ushul Sunnah dari poin ke-31 sampai 37 tadi. Ini panjang sebenarnya penjelasannya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan kitab ini dengan baik dan benar. Yang pertama, kita bahas dari sisi masalah politik ya. Kata Syekh Albani rahimahullah, minasiyasatil antarkusiyasa. Di antara politik Ahlus Sunnah sekarang meninggalkan politik yang kotor ya. Jadi sekali lagi dalam Islam ada politik namun siasa syariah, politik yang syar'i. Kita enggak mengingkari politik secara mutlak. Yang kita ingkari politik yang kotor, politik yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ya gak ikut politik tapi kalau sudah terpilih ya seorang presiden kok wajib didengar dan ditaati. Maka inilah ciri Ahlus Sunnah. Kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil. Kemana dalil berputar? Dalil ke kanan kita ikut ke kanan, dalil ke kiri kita ikut kiri. Kemana saja kita ikut dalil. Contohnya di sini. Kalau ada pemimpin yang dipilih istilahnya lewat jalur yang tidak syar'i, kok tetap ditaati? Kenapa? Karena Rasul yang menyuruh, karena Rasul yang memerintahkan. Mana dalilnya? Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang masyhur. Kata Rasul, usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abadun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat, untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dari budak Ethiopia. Dijelaskan oleh para ulama, ada makna yang tersirat dari kata-kata budak Ethiopia. Kalau kita ambil dari sisi pemimpin yang levelnya khalifah, ya, khalifah itu memimpin seluruh dunia Islam. Itu syaratnya kata Rasul harus dari bangsa Quraisy. Rasul mengatakan al-aimatu fi Quraisy. Kekhalifahan harus dari bangsa Quraisy. Loh, kok ini ada pemimpin dari budak apa? Ethiopia, apa maknanya? Maknanya kata para ulama, seandainya budak yang bukan dari Quraisy tadi itu mengkudeta pemimpin dari Quraisy, berhasil menguasai dan dia menjadi khalifah, maka kata Rasul wajib didengar dan ditaati. Prosesnya dia menjadi khalifah tidak syar'i. Dengan apa? Kudeta. Tapi kata Rasul kalau sudah berkuasa wajib didengar dan ditaati. Dan itu yang diucapkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya ini, kitab Ushul Sunnah. Ya, kita mau bacakan biar lebih mantul insyaallah taala. Di poin 36 Imam Ahmad mengatakan wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kanu istamau alai wa aqarru lahu bil khilafah bi ay wajhin kana birridha awil ghalaba faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin. Barang siapa yang mengkudeta pemimpin kaum muslimin sedangkan pemimpin tersebut dipilih lewat jalur kesepakatan kaum muslimin, ya, atau dia lewat cara yang lain dengan diantaranya al-ghalabah, kudeta. Jadi sini ada dua apa? Cara menggapai kekuasaan, dengan yang disyariatkan, dengan yang enggak disyariatkan. Tapi kalau sudah berkuasa wajib mendengar dan taat. Ya, dan di poin sebelumnya, poin 31, Imam Ahmad juga mengatakan wasam'u wa ta'ah lil a'immah wa amiril mu'minin al barri wal fajir
wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Wa man waliyal khilafah, wajib mendengar dan taat kepada yang menguasai kekhalifahan, wastama'an nas alaihi waradu bihi, yang disepakati oleh manusia dan diridhoi oleh manusia, wa man aliyahum bisayfi hatta sara khalifatan, dan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang berhasil mengkudeta dengan pedang sampai dia menjadi apa? Khalifah. Jadi inilah ahlu sunnah itu hanya mengikut saja apa kata Rasul, apa kata apa ulama salaf, tidak ngarang-ngarang apa yang baru. Wallahu ta'ala alam. Gimana? Lanjut atau cukup? Cukup ya? Iya, insya Allah cukup. Sekian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.